Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarasehan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Mari kita buka Sarasehan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan nggak ada gangguan. Insya Allah ini pertemuan yang ke-10 kali ya. 10 teman-teman. Kita ya masih membahas Masumi Kemalu kemarin di zaman Jepang, di akhir masa pendudukan Jepang, kemudian masuk ke proklamasi di awal kemerdekaan, di mana kita baru sadar kemudian bahwa ada peran besar Balai Muslimin Indonesia untuk menggerakkan, mempertahankan negara Republik Indonesia ya, bersama pemuda-pemuda Islam dari mahasiswa Sekolah Tinggi Islam. Yang sekretaris STSI-nya itu Muhammad Nasir ya, Kang ya. Iya. Ya. Betul. Karena itu memulailah sekarang kita membahas tentang peran Muhammad Nasir di awal kemerdekaan, mulai dari STSI ke Balai Muslimin dan seterusnya ke depannya, Kang Lukman. Persilakan Kang Lukman untuk bisa memperdalam kajian kita kali ini. Tafadhol. Di sini ada pembahas nanti Kiai Haji Suhada Bahri. Nah, masih coba silakan. Halo Kang Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sarasehan. Saya lihat ada Syekh Suhada Bahri hadir. Syukran Ustaz. Kita melanjutkan perbincangan kita. Jadi di awal kemerdekaan itu kemarin kita sudah diskusikan soal peranan Balai Muslimin Indonesia yang di dalamnya adalah para mahasiswa Sekolah Tinggi Islam. Jadi sesudah sukses menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan Ikada, makin banyak orang berdatangan ke Sekolah Tinggi Islam. Mereka ingin gabung. Tetapi mereka bukan mahasiswa STI. Maka kemudian para pemimpin kita, 3 orang itu, Pak Natsir, Kiai Wahid Hasyim, dan Anwar Cokro Aminoto, bersepakat ini perlu diwadahi para pemuda ini dalam satu gerakan yang nanti bisa didaya gunakan untuk turut mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu sama pikirannya. Ini kita perlu ini mewadahi pemuda itu. Maka pada tanggal 2 Oktober 1945 berdirilah Gerakan Pemuda Islam Indonesia, GPI. Untuk ketuanya, mereka bersepakat memilih seorang pemuda yang revolusioner. Ketika itu malah tidak hadir saat pembentukan GPI, tidak hadir karena sedang di dalam penjara Jepang. Harsono Cokro Aminoto. Jadi mereka bersepakat harus pemuda yang revolusioner yang memimpin GPI ini, karena ini gerakan. Anwar Haryono dijadikan sekretaris, kemudian Mupraini Mukmin dijadikan wakil ketua, Karim Halim jadi ketua, gitu.
atau wakil-wakil ketua. Nah, inilah yang kemudian menggerakkan semangat, menggelorakan semangat revolusi kemana-mana sampai sampai ke daerah-daerah. Nah, yang menarik ketika dalam proses pembentukan, ketika disusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu yang menyusun anggaran dasar rumah tangga itu anak-anak muda, Karim Halim. Ketika menetapkan asas, di situ ditulis asas Islam dan kebangsaan. Ketika konsep itu dibawa ke trio pemimpin tadi, Anwar Cokroaminoto, Wahid Hasyim Natsir, yang bereaksi Pak Natsir, dicoretnya itu dan kebangsaan, nggak perlu dan kebangsaan. Asasnya cukup Islam. Dengan asas Islam, kebangsaan sudah tercakup. Nah, itu sikap Pak Natsir pada tanggal 2 Oktober tahun 45. Jadi nggak usah lagi Islam itu nggak usah pakai dan, cukup asas Islam. Nah, itu proses GPI. Nah, Pak Natsir sendiri kemudian ikut menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi Pak Natsir itu menjadi anggota Badan Pekerja KENIP. Itu hanya beberapa orang itu, tidak semua anggota KENIP itu menjadi anggota Badan Pekerja. Komite Nasional Indonesia Pusat itu dibentuk berdasarkan perintah pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi sebelum Majelis Pemusatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Dalam sidang tanggal 20 Agustus 1945, PPKI antara lain menetapkan bahwa Komite Nasional itu dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta, dan bahwa Komite Nasional itu merupakan penjelmaan dari kebulatan tekad bangsa. Nah, tugasnya adalah menyatakan keamanan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia. Membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan. Jadi pada tanggal 29 Agustus diresmikanlah berdirinya KENIP itu. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 45, Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah tokoh berkumpul untuk memusyawarahkan rencana pembentukan KENIP sesuai perintah konstitusi. Musyawarah bersepakat anggota KENIP itu hendaknya diambil dari beberapa golongan yang ada dalam masyarakat, jumlahnya jangan terlalu banyak, tetapi tidak boleh kurang dari 60 orang. Nah, pada tanggal 29 Agustus, KENIP harus sudah diresmikan. Maka
pada sidang pertama KENIP, dipilihlah pimpinan yang terdiri dari ketua Mr. Kasman Singodebejo dengan para wakil ketua Mr. Sutarjo, Mr. J. Latuhara Hari, dan Adam Malik. KENIP inilah di bawah pimpinan Kasman Singodebejo yang menurut AB Kusuma mengesahkan untuk kedua kalinya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar beserta penjelasannya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu pertama sekali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu oleh KENIP di bawah pimpinan Pak Kasman itu disahkan lagi. Pada tanggal kemarin sudah saya singgung itu, pada tanggal 15, 16, 17 Oktober 45 diselenggarakan sidang KENIP, yaitu di Balai Muslimin Indonesia. Pada masa inilah dibentuk kemudian Badan Pekerja KENIP yang anggotanya berjumlah 25 orang. 3 anggota KENIP, yaitu Muhammad Nasir, Dr. Sarwono, dan Sudarsono diberi tugas untuk menyusun keanggotaan Badan Pekerja KENIP. Pak Nasir ditunjuk menjadi ketua panitia pembentukan. Jadi ada 60 anggota KENIP itu. Nah, 25 orang di antara 60 itu ditunjuk menjadi badan pekerja. Inilah ya, badan pekerja inilah yang sehari-hari mengerjakan tugas-tugas KENIP. Nah, 25 orang itu. Nah, pada sidang kedua ini terjadi pergantian pimpinan. Jadi Pak Kasman diganti oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir sekaligus menjadi ketua Badan Pekerja KENIP. Pada sidang kedua inilah diumumkan maklumat Wakil Presiden nomor X yang intinya pertama memberi tugas kepada KENIP untuk menjalankan fungsi sebagai parlemen. Sekaligus sebagai MPR. Jadi bertugas nanti membantu Presiden menyusun GBHN. Lalu maklumat itu juga menyerukan kepada rakyat untuk membentuk partai politik. Untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang menarik, Pak Nasir itu anggota Badan Pekerja KENIP. Kemarin saya sudah sampaikan, kata Pak Nasir, saya jadi anggota KENIP itu kebetulan. Ya kan? Oleh Pak Kahar diperkenalkan, ini Muhammad Nasir. Gitu. Lalu oleh petugas dicatat. Nah, jadilah dia anggota KENIP. Tapi ya itu kelakar Pak Nasir ya. Tapi Pak Nasir sendiri kemudian serius melaksanakan tugas itu. Jadi apa sih yang dikerjakan Pak Nasir yang secara kebetulan menjadi anggota KENIP? Nah, Pak Nasir cerita begini. Waktu itu di Jakarta ada 3 kekuasaan. Ada kekuasaan sekutu, tentara sekutu, ada kekuasaan Belanda, ada kekuasaan Republik Indonesia. Ya. Jadi 3 kekuasaan ini eksis di Jakarta. Nah, di Jakarta waktu itu sekutu punya radio. Nah, karena sekutu itu punya kepentingan kepada Indonesia, kepentingannya adalah mengeluarkan Jepang dari Indonesia. Padahal tentara Jepang itu banyak di pedalaman. Bukan di Jakarta, banyak di daerah-daerah.
Nah, yang menguasai daerah-daerah itu Indonesia. Maka tentara sekutu mau tidak mau harus bekerja sama dengan Indonesia. Nah, dalam soal inilah radio sekutu itu oleh sekutu kemudian dipersilahkan kepada Indonesia untuk memanfaatkan radio itu. Jadi lucu itu. Jadi Belanda juga memanfaatkan. Jadi hari ini sekutu pakai radio itu. Besok Belanda, lusa Indonesia. Nah, seringkali itu antara Belanda dan sekutu itu bertengkar di radio itu. Jadi hari ini Belanda mengumumkan bla bla bla, besok dibantah sama Indonesia. Atau Indonesia hari ini mengumumkan bla bla bla, besok dibantah oleh Belanda. Itu kejadian di zaman revolusi. Nah, yang mengolah berita itu Pak Nasir. Jadi Pak Nasir bukan anggota kabinet, belum jadi menteri, masih cuma anggota badan pekerja, tapi sudah dilibatkan dalam pemerintahan. Jadi kalau ada rapat-rapat kabinet, itu Pak Nasir suka diminta hadir. Kadang-kadang rapat itu sampai jam 9 malam. Nah, selesai rapat, nah ada satu lagi. Jadi selain tadi di Jakarta, Indonesia punya radio. Itu di Bandung. Kalau ini full, itu milik Republik. Jadi kalau sudah selesai sidang kabinet, jam 9 malam, Pak Nasir kemudian menelpon ke Bandung. Masih tahu. Ini hasil rapat. Jadi lewat telepon saja. Kemudian malam itu juga hasil sidang kabinet diumumkan oleh Radio Bandung. Jadi besok itu sudah tersiar ke seluruh dunia. Apa yang menjadi kebijakan Republik Indonesia. Nah, jadi kelihatan bahwa dari awal itu minat Pak Nasir itu ke situ. Memberi penjelasan kepada publik. Ya memang dasarnya dai, jadi mubalik. Jadi itu adanya minatnya. Termasuk misalnya ya membina hubungan dengan teman-teman kita di luar negeri. Misalnya Pak Nasir bercerita, itu ada kabar mahasiswa Indonesia di Baghdad, di Irak, itu kepingin bikin majalah atau bikin koran untuk menyuarakan kepentingan Indonesia khususnya di Irak, umumnya di wilayah sekitar situ. Nah, tokoh mahasiswa di Irak itu ialah Imron Rosadi. Imron Rosadi ini kemudian ketika kembali ke tanah air, aktif di Nahdlatul Ulama, menjadi ketua GP Ansor, di zaman Orde Baru menjadi anggota DPR dari fraksi P3. Pak Nasir mengatakan, nah sebelum orang NU kenal Imron Rosadi, itu saya lebih dulu kenal dengan Imron. Nanti ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 55, Imron Rosadi ini bersama Kiai Muhammad Dahlan dari NU dan tokoh-tokoh partai politik dari Masumi, Partai Katolik, IPKI, dan sebagainya, itu membentuk Liga Demokrasi. Liga Demokrasi menolak pembubaran DPR dan menolak pembentukan DPR gotong royong yang semua anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Soekarno. Nah, gara-gara sikap Imron Rosadi seperti itu, maka Imron Rosadi termasuk di antara tokoh bangsa yang
ditangkap dan dipenjara oleh rezim Orde Lama tanpa proses pengadilan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Pak Nasir di masa-masa itu. Jadi beliau belum jadi menteri, tetapi sudah melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang menteri. Sebagai seorang menteri penerangan. Nah, pada bulan November 1945, itu KENIP melakukan sidang pleno. Ya, bulan, saya cek dulu lagi, sebentar. Pada bulan November 1945, KENIP itu menyelenggarakan rapat pleno di sekarang itu Fakultas Kedokteran UI tepat. Jadi rupanya dulu itu kalau sekarang kan kalau sidang paripurna DPR, ya anggota DPR saja. Rupanya dulu itu kalau ada rapat pleno KENIP, itu bukan hanya anggota KENIP pusat yang hadir, bukan hanya anggota pusat, tetapi juga dihadiri oleh wakil-wakil dari daerah. Nah, saya ingin menyampaikan, di sini juga ada peranan Pak Nasir. Pada sidang 19 Agustus 45, PPKI itu mengagendakan pembentukan kementerian. Sesudah diperdebatkan, yang diperdebatkan paling sengit itu adalah perlu atau tidaknya dibentuk Kementerian Agama. Panitia kecil kemudian dibentuk, dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata, anggotanya Ahmad Subarjo, Sayuti, Iwakusuma Sumantri, Wiranata Kusuma, Amir, Hamidan, Randangi, dan Puja. Pada panitia kecil itu menyepakati dibentuknya Kementerian Agama. Jadi ada 13 kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Agama. Kementerian Urusan Agama. Namanya itu. Tapi ketika hasil panitia kecil ini dibawa ke PPKI, usulan itu ditolak. Sehingga ketika dibentuk kabinet pertama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, itu nggak ada Kementerian Agama itu. Nggak ada. Karena dianggap nggak perlu. Kementerian Agama itu dianggap nggak perlu. Jadi misalnya menurut Iwakusuma Sumantri, aneh juga, dia panitia kecil yang membentuk itu, yang memutuskan perlu Kementerian Agama. Tapi Iwa menolak. Menurut dia, urusan agama Islam itu terlalu dibesar-besarkan. Sedangkan menurut penglihatannya, pemerintah ini akan bercorak nasional. Jadi sudah ada itu, perdebatan itu. Jadi Indonesia ini akan bercorak nasional. Jadi nggak perlu ada Departemen Agama. Jadi itu terlalu dibesar-besarkan. Yang menolak juga termasuk Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu mengusulkan supaya urusan agama itu dimasukin aja ke Departemen Dalam Negeri. Sebab di situ sudah sepenuhnya diadakan usaha-usaha yang istimewa, kata Ki Hajar. Jadi kata Ki Hajar, urusan agama masuk aja ke Departemen Agama. Apa ke Departemen Dalam Negeri. Ketika di voting, itu memang yang dukung Kementerian Agama
cuma sedikit. Maka akhirnya PPKI meniadakan Kementerian Agama. Nah, pada sidang Kenip bulan November 1945, hadirlah antara lain wakil Komite Nasional dari Banyumas, yaitu Kiai Haji Abu Dardiri, Haji Muhammad Saleh Suaidi, dan M. Sukoso Wiryo Saputro. Tiga-tiganya dari Partai Masumi yang baru berdiri pada tanggal 7 November di Jogja. Kiai Abu Dardiri dan kawan-kawan ini mempertanyakan, ini bagaimana mungkin di negara yang mayoritas Muslim kok nggak ada Kementerian Agama? Begitu. Padahal di zaman Belanda saja ada Departemen van Onderwijs en Eredin, Departemen Pengajaran Peribadatan. Ada kantor Polinlandszaken, ada kantor pribumi yang ngurus juga agama. Di zaman Jepang juga ada Sumubu, kantor urusan agama. Jadi Belanda saja, zaman Belanda saja ada. Yang kita kenal tokohnya kan itu penasihat urusan agama itu Snok Hogronye. Di zaman Jepang ada Sumubu. Dipimpin oleh Hadatus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Walaupun sehari-harinya dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Jadi kata Kiai Haji Abu Dardiri, aneh. Kok lebih bersahabat penjajah Belanda dan Jepang kepada Islam ini ketimbang negara kita sendiri? Ini nggak masuk akal. Pidato usul Abu Dardiri dan kawan-kawan itu dari Komite Nasional Indonesia Banyumas disambut positif dan diperkuat oleh anggota Kenip Muhammad Natsir. Pak Natsir mendukung gagasan itu, didukung oleh Dr. Mawardi, didukung oleh Dr. Marzuki Mahdi, didukung oleh S. Kartosudarmo. 4 orang ini dari Masumi, semuanya mendukung. Marzuki Mahdi itu diabadikan, Dr. Marzuki Mahdi itu diabadikan menjadi nama rumah sakit di Bogor. Nah, itu Masumi dia. Nah, ketika 7 orang ini sudah bicara, lalu Presiden Soekarno, jadi dulu itu rupanya kalau rapat pleno begitu, Presiden langsung hadir dan Wakil Presiden. Kalau sekarang nggak cukup menteri, ya dulu itu Presiden dan Wakil Presiden hadir. Jadi melihat suara-suara itu, lalu Presiden Soekarno kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Maka berdirilah Bung Hatta dan menyatakan bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, itu aja. Hatta cuma mengatakan itu, mendapat perhatian. Nah, sesudah itu kita tahu kemudian Presiden Soekarno meletakkan jabatan sebagai kepala pemerintahan. Dia hanya berfungsi sebagai kepala negara. 14 November dia tunjuk Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada kementerian yang dibentuk, kabinet yang dibentuk oleh Syahrir, terdiri atas 16 kementerian, termasuk Kementerian Negara. Yang ditunjuk menjadi Menteri Negara ialah Haji Muhammad Rashidi, BA. Masih BA itu. Ini menarik. Pak Rashidi nggak pernah dihubungi. Nggak pernah dihubungi. Jadi dia nggak tahu. Justru yang rame, Pak Rashidi ini kan orang Jogja.
Yang rame itu orang kota gede. Jadi di kota gede sudah berhembus kabar kencang bahwa Pak Rasidi mau dijadiin menteri. Pak Rasidi bilang, enggak, saya nggak pernah dengar. Nah, tiba-tiba pada suatu hari dia baca koran Merdeka, loh kok ada nama dia sebagai Menteri Negara. Tapi Rasidi pun nggak peduli. Jangan-jangan orang lain itu, bukan saya. Kan nama Rasidi banyak. Jadi Pak Rasidi pun diam-diam saja. Baru kemudian ada seseorang yang datang ke rumah menghubungi, memberitahu bahwa Pak Rasidi diundang untuk hadir dalam rapat kabinet di rumah Sultan Syahrir di Jalan Jawa. Nah, pada waktu itulah Pak Rasidi dikasih tahu oleh Sultan Syahrir bahwa dia ditunjuk menjadi Menteri Negara, tugasnya mengurusi soal peribadatan di negara Republik Indonesia. Jadi itu saja tugasnya. Menteri Negara mengurusi urusan peribadatan. Setelah hampir 2 bulan menjadi Menteri Negara, pada tanggal 3 Januari 46, melalui pidato di Radio Republik Indonesia Jogja, pemerintah mengumumkan bahwa telah dibentuk Kementerian Agama. Jadi mulai 14 November sampai 3 Januari itu, Pak Rasidi adalah Menteri Negara yang tugasnya mengurusi peribadatan. Baru pada tanggal 3 Januari, Pak Rasidi diumumkan ya, menjadi Menteri Agama. Diumumkan dibentuk Kementerian Agama dipimpin oleh Haji Rasidi BA. Yang menariknya, pengumuman itu disampaikan langsung oleh Pak Rasidi, bukan orang lain. Jadi Pak Rasidi yang mengumumkan, Pak Rasidi mengumumkan pembentukan Kementerian Agama, termasuk dirinya menjadi Menteri Agama. Nah, baru kemudian besoknya, awal Januari itu kan kemudian pemerintah pindah ke Jogja. Karena di Jakarta nggak aman, jadi pemerintah pindah. Nah, besoknya Wakil Menteri Penerangan, Mr. Ali Sastro Amijoyo mengumumkan 3 hal. 3 atau 4. Pertama, bahwa pusat pemerintahan pindah ke Jogja. Sebagian pusat pemerintahan pindah ke Jogja, sebagian masih di Jakarta. Yang kedua, dia umumkan ditunjuk sebagai Menteri Penerangan Muhammad Natsir. Ada keterangan tambahan, kata Ali Sastro Amijoyo, Muhammad Natsir ini dikenal sebagai guru pendidikan Islam. Lalu yang ketiga, diumumkan terbentuk Kementerian Agama dipimpin oleh Muhammad Rasidi. Dengan adanya Kementerian Agama, kata Rasidi, maka urusan-urusan keislaman yang selama ini terbengkalai dapat diurus sendiri. Pengadilan agama, kas masjid, perjalanan haji, dan lain-lainnya bisa ditangani oleh orang Islam sendiri. Jadi kata Ali Sastro Amijoyo, Pak Rasidi itu dari Partai Masyumi. Jadi inilah Menteri Agama yang pertama, bukan yang lain, Pak Rasidi. Nah, Pak Natsir itu mulai tanggal 3 Januari diangkat menjadi Menteri Penerangan. Ini tokoh yang beberapa tahun sebelumnya menjadi lawan tangguh dalam polemik dengan Soekarno. Nah, sekarang jadi menteri. Jadi ketika ketemu dengan Bung Karno,
Pak Nasir tanya, ini gimana Bung? Ini kita kan dulu polemik. Ya udah, sekarang kita berhenti dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, gitu. Nah, Pak Nasir itu kemudian menjadi menteri kesayangan Bung Karno. Pak Nasir cerita, itu sering betul. Pagi-pagi itu dia ditelepon, diminta datang ke istana untuk sekedar sarapan. Jadi sering betul Pak Nasir itu diundang sarapan oleh presiden di istana. Sambil ngobrol berbagai hal. Di masa-masa ini hampir tidak ada pidato Presiden Soekarno yang tidak dibaca lebih dulu oleh Pak Nasir. Bukan karena Pak Nasir kepingin membaca, tapi karena Bung Karno merasa belum afdol kalau naskahnya itu belum dibaca oleh Pak Nasir. Begitu dekat hubungan mereka. Ya walaupun Pak Nasir merendah saja, kata Pak Nasir, enggak, itu kan cuma saja tata krama. Karena kan saya ini Menteri Penerangan. Sayalah yang akan Pak Nasir ngedagangin kebijakan yang diambil oleh Presiden. Jadi sebelum orang lain tahu apa yang menjadi kebijakan Presiden, saya harus tahu lebih dulu. Jadi itu soal saja, kata Pak Nasir. Soal teknis lah. Itu gaya Pak Nasir lah itu. Tapi sebenarnya kata Taufik Abdullah, menurut informasi dari Bung Hatta, iya memang itu kata Bung Hatta. Nasir itu kesayangan Soekarno. Kesayangan Soekarno. Pidato 17 Agustus, pokoknya apa saja. Pidato Bung Karno, apa saja. Bung Karno selalu minta Nasir koreksi dulu. Nasir sudah koreksi, baru diserahkan ke Hatta. Baru balik lagi, baru oke, dua-dua Soekarno jalan. Itulah Nasir yang menjadi kesayangan Soekarno itu. Jadi kata Pak Nasir, pokoknya kami bertiga itu sama-sama lah. Soekarno, Hatta, Nasir. Sebagai Menteri Penerangan, saya harus tahu isinya. Kadang-kadang kata Pak Nasir, saya bikin amandemen, artinya mengoreksi. Tapi tidak mendasar katanya. Untuk menyusun pernyataan yang penting-penting, Nasir selalu diajak bicara. Presiden dan Wakil Presiden tahu yang akan menjual kue itu ke masyarakat adalah Menteri Penerangan. Maka Nasir harus mengetahui pernyataan atau kebijakan politik yang akan dikeluarkan. Jadi, karena itu, betapapun tajam perbedaan antara Soekarno dengan Nasir, Pak Nasir mengatakan dalam tulisan tahun 81, 10 tahun sesudah, 10 atau 11 tahun sesudah Bung Karno wafat, Solihin Salam itu bikin buku. Bung Karno pokoknya tentang Bung Karno. Pak Nasir diminta menulis. Pak Nasir kemudian menulis. Jadi kata Pak Nasir, dengan segala perbedaan saya dengan Bung Karno, saya tetap menghormati Bung Karno sebagai pemimpin pergerakan Indonesia, sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi, karena memang secara pribadi dekat. Pak Nasir cerita, ketika puncak ketegangan hubungan Bung Karno dengan Pak Nasir, itu menjelang PRRI. Ya. Tanggal 1 Januari 1998, waktu pergantian tahun baru. Jadi rupanya dulu Bung Karno punya tradisi kalau tahun baru, dia undang orang. Dia open house. Nah, Pak Nasir termasuk yang diundang oleh Bung Karno tanggal 1. Padahal itu sudah tegang. Kan sejak 57, Bung Karno itu mengumumkan demokrasi terpimpin lah, membentuk kabinet karya. Itu Pak Nasir itu kan paling tajam mengkritik demokrasi terpimpin. Sama dengan Bung Hatta.
Tapi Bung Karno masih mengundang Pak Nasir ke istana. Dan kata Pak Nasir ketika kalau masih ada yang simpan fotonya, itu nggak ada kelihatan ketegangan hubungan itu. Kami salaman dan akrab. Senyum kami semua mengembang, kata Pak Nasir. Jadi, sahabat Sarasehan, inilah yang diperankan oleh Pak Nasir. Menurut saya itu peran yang sangat maksimal. Nanti kita lihat ya, ketika nanti Pak Nasir membentuk kabinet ya, sesudah negara kesatuan itu. Pak Nasir kan berpikir bahwa untuk negara Republik Indonesia ini kabinet itu yang harus kuat. Dan kabinet yang kuat itu harus mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPR. Sistem kita kan parlementer waktu itu, bukan presidensial. Karena itu Pak Nasir berpikir, ya yang kabinet yang kuat itu harus koalisi antara Masyumi dengan PNI. Tapi entah bagaimana, ada kesan waktu itu PNI menghindar untuk berkoalisi dengan Masyumi dalam kabinet yang dibentuk oleh Pak Nasir. Jadi berkali-kali dihubungi ketua PNI, selalu sedang di luar kota, sedang berbagai alasan. Ketika ketika bertemu, mintanya macam-macam. Nah, yang ditunjuk menjadi formatur oleh Bung Karno itu kan Pak Nasir. PNI minta jabatan Perdana Menteri. Lah kata Pak Nasir, bagaimana? Saya yang ditunjuk kok. Masa orang lain yang jadi Perdana Menteri? 2 kali Pak Nasir itu ingin mengembalikan mandat ke Bung Karno. Karena merasa kalau kabinet ini dibentuk tanpa dukungan PNI, nggak kuat. Pak Nasir akan mengembalikan. Ditolak oleh Soekarno. Jangan, terus. Bahkan Bung Karno turun tangan langsung. Dipanggilnya itu pimpinan PNI. Dipanggilnya pimpinan partai-partai oleh Bung Karno. Tentu dengan seizin Pak Nasir. Jadi sedemikian kuatnya Bung Karno mendukung Pak Nasir. Ternyata sudah dibujuk oleh Bung Karno pun tetap PNI nggak mau. Akhirnya sudah kata Pak Nasir, sudah pertemuan dengan pimpinan PNI juga gagal, Pak Nasir menghadap lagi ke Bung Karno, sudah Bung. Ternyata teman-teman PNI nggak mau. Saya merasa kalau nggak didukung oleh PNI, kabinetnya nggak akan kuat. Saya kembalikan mandat. Oh nggak, jangan, kata Pak Bung Karno. Terus lanjutkan. Loh, tanpa PNI? Iya, tanpa PNI. Maka itulah satu-satunya kabinet sesudah negara kesatuan yang dibentuk tanpa dukungan PNI. Bung Karno, Pak Nasir kemudian membentuk Zakon Kabinet. Kabinet ahli. Kabinet ahli. Dan itu terbentuk dengan dukungan kuat Bung Karno. Nah ini inilah dulu pengantar saya pada sore ini. Jadi kita melihat bagaimana hubungan antara Bung Karno dan Pak Nasir, bagaimana peranan Pak Nasir mengawal kemerdekaan pada tahap-tahap awal. Terima kasih Pak Sekjen. Mari kita dengarkan nanti. Saya pengen dengar juga tausiahnya dari Ustadz Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Suhada tadi keluar masuk ini. Ya, nggak stabil ininya. Pas lagi keluar tadi muncul lagi. Kenapa keluar masuk? Ya mungkin jaringannya, dia bandwidth-nya agak lemah. Kita tunggu aja. Tapi memang Kang Lukman ya, banyak untung selama saya bicara stabil ya. Ya, alhamdulillah. Banyak catatan kita ini karena situasi saat itu kan kalau kita gambarkan di satu sisi kita sibuk ya mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Sementara dari sisi status juga merasa bahwa sekutu Belanda masih merasa berkuasa gitu kan.
Iya, betul, 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 Di betul. KNIP, apa namanya, di Nika ya. Nikah, nikah. Iya, mereka masa berkuasa. Ini kan nggak mungkin rela gitu. Sekutu begitu saja, Belanda begitu saja menyerahkan Indonesia di tangan bangsa Indonesia kan. Ini kalau kita lihat pergolakan ini memang luar biasa di tingkat apa namanya KNIP sendiri kan beragam. Ya. Memang nampak sejak sebelum kemerdekaan saja nuansa nasionalis itu sudah kelihatan ya Kang Lukman ya. Hmm, hmm, Ya, hmm. mungkin uh, umat Islam Indonesia ini kan memang di awal-awal kemerdekaan itu belum banyak muncul para tokoh-tokoh agama dari ini ya seluruh Indonesia. Saya yakin ini menarik di dalam pertarungan hubungan interaksi para politisi ini loh Kang. Ya, dan itu kan sekarang terjadi juga kayak apa namanya PNI yang merasa dia nomor ini ya, apa namanya nyaris jadi pemenang gitu. Itu punya posisi tawar yang tinggi gitu. Cuman ini yang mungkin perlu kita dalami karena ini kan komunikasi politik Kang Lukman. Komunikasi politik yang menarik sampai Pak Nasir juga hampir menyerah gitu. Ya, hampir menyerah. Dari sisi ini sebetulnya saya lihat ini kalau seorang politisi kalau ngambek kan bahaya juga gitu loh Kang Lukman. Ya, dia udah agak ngambek nih menurut saya nih. Untung dia percaya ke Bung Karno kan, Bung Karno nggak ya apa namanya masih bisa merasionalisasi peran Pak Nasir ini. Bahkan saya yakin kalau pola komunikasi misalnya soal Departemen Agama, Kementerian Agama ya, yang dimunculkan oleh Ustadz Abu Darda dari ini ya, Banyumas. Ya, Abu Dadiri. Abu Dardiri. Saya yakin itu mesti sebelum mereka nyampaikan Pak Nasir dan kawan-kawan membisiki dulu itu kan. Kalau model sekarang kan gitu Kang ya. Ada Ya, lobby bisik. dulu lah ya. Ya lebih dulu, kau angkat itu barang kan gitu. Nanti kita bela di Mungkin itu. atas. Ya, di atas ini kan kita udah mentok antara kawan-kawan sendiri kan. Nah, ya, ini kan itu kita bisa memahami. Karena pekerjaan kita juga begitu juga kan gitu. Kalau sudah di partai, di DPR gitu ya. Nah, itu. Tapi ternyata memang Kementerian Agama itu justru dimotori oleh Pak Nasir dan kawan-kawan itu ya Kang Kuman ya. Ya. Ya, kita paham. Saya pikir itu inisiatif dari pemerintah saja. Tapi itu perlu perjuangan parlemen itu namanya. Parlemen, Perjuangan ya, parlemen dari para apa namanya tokoh-tokoh Islam. Jadi bukan juga inisiatif Syahrir gitu. Karena kan ada juga yang mengembangkan pendapat itu inisiatif Syahrir, tidak. Itu inisiatif teman-teman Masyumi di parlemen gitu. Ya, yang disetujui oleh Presiden Soekarno. Gitu. Iya benar. Jadi tidak bisa menolak karena memang dilegitimasinya mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang pun kan begitu diwadahi ya aspirasi umat itu ya. Kita nggak bisa membayangkan tuh kalau Kementerian Agama pada saat itu tidak ada, bahkan sampai sekarang gitu ya. Bahkan sampai sekarang. Walaupun sekarang mungkin ada sedikit bermasalah. Makanya kita kembalikan ke zaman dulu lagi. Kang Lukman bisa akhirnya agak masalah nih Kang Lukman. Mati lagi. Ya. Halo. Bagus ya? Ya mungkin bagus. Kita Kang Lukman bisa nggak memperdalam soal peran sangat strategis Pak Nasir di dalam ini apa namanya mengolah berita-berita tentang pemerintah ya, tentang kebijakan pemerintah. Karena saya yakin itu kan tidak hanya berefek kepada di dalam negeri, di pelosok-pelosok Nusantara, tetapi kan sampai keluar gitu ya. Ini tentu kan Pak Nasir juga memanfaatkan secara optimal kepentingan secara politik, khususnya buat Islam gitu. Ini posisi yang luar biasa itu menurut saya di awal kemerdekaan
di satu sisi Indonesia ini masih beragam ya. Di sisi lain ada penguasa lain, di sampai sekutu sama Belanda gitu. Nah, kalau sekarang kan yang memegang kendali itu kan yang memegang informasi gitu loh, Kang. Nah, sejauh mana nih beliau bisa memanfaatkan posisi itu, Kang? Ada nggak hal-hal yang baru gitu, yang kemudian itu bisa menjadi kunci sekarang? Ya, salah satunya kita bisa merasakan itu tokoh-tokoh umat di bawah itu mulai bangkit kan kesadarannya, karena posisi Pak Nasir yang tinggi sehingga orang-orang daerah itu punya mental, punya keberanian untuk muncul. Ada nggak Kang sisi lain, Kang? Ya, kesan saya dari membaca berbagai buku, Pak Nasir itu sangat senang itu pada posisi sebagai Menteri Penerangan itu. Kalau tidak salah itu sampai 3 kabinet. Lama ya. Jadi Tahrir itu 2 kali Pak Nasir. Kemudian kabinet Hatta. Hanya pada kabinet Amerika. Itu 3 kabinet berapa tahun berarti itu? Kabinet dari yang awal terbentuk kan? Ya. Kan 46. Paling itu 46 sampai 49 lah. 49 ya. Tahun atau 4 Tapi tahun, kan 4 tahunan. Iya, ke dalam masa-masa krusial itu kan sebulan aja lama gitu kan. Iya. Apalagi itu, sampai tahunan. Jadi jatuh bangun kabinet, Pak Nasir tetap ikut. Hanya pada kabinet Hatta yang sesudah KMB itu Pak Nasir nggak mau. Gitu. Jadi ini agak melompat ya. Di antara hasil KMB itu, Belanda menunda penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Gitu. Jadi Papua itu belum diserahkan lewat KMB. Nah, Pak Nasir nggak bisa terima itu. Ini bisa jadi bom waktu ini, kayak gitu. Kenapa ditunda penyerahan Irian Barat itu? Nah, karena itu Pak Nasir begitu diumumkan KMB sudah ngomong ke Bung Hatta, Bung, saya nggak mau jadi menteri. Bagaimana saya harus jadi menteri, sementara saya harus mendagangkan kue yang saya nggak suka, gitu. Itu dibujuk oleh Bung Karno. Bung Karno sampai bilang, lebih baik 10 menteri berhenti daripada Nasir. Oh gitu ya. Nasir harus tetap. Tapi tetap Nasir keras nggak mau. Nah akhirnya Pak Nasir diberi tugas oleh Bung Hatta. Jadi yang nanti mempermudah peran keberadaan Pak Nasir ketika kemerdekaan dahulu. Ya. Nah, saya sebenarnya mengikuti, tapi tidak mengikuti sejarah. Tapi nama beliau itu saya ikuti. Kenapa saya mengikuti nama beliau? Karena dulu itu abang saya namanya Muhammad Taib Pakis. Yaitu orang Masumi. Jadi pada tahun-tahun 70-an, pada tahun 60-an, beliau itu pernah menjadi anggota DPR RI waktu Permusi itu ada. Beliau dari Permusi. Tahun berapa itu Pak Emirjan? Sekitar tahun 70-an lah. Mungkin 70-an. Waktu itu Pak Masuri mungkin ya. Waktu dari partai apa itu? Permusi. Oh, Permusi, Partai Muslim Indonesia ya? Iya. Nah, dulu waktu saya pernah ke Jakarta waktu muda-muda dulu, abang saya menjadi anggota dewan waktu itu, dan abang saya pernah membawa saya ke gedung dakwah. Dewan dakwah itu ya? Nah, yang ada di dekat Senen itu. Iya, Keramat. Nah, Jalan Keramat Raya. Jadi saya di situ diceritain oleh abang saya tentang Pak Nasir ini. Cuman sejarah lengkapnya baru sekarang saya bisa mendengar dari Pak Lukman Hakim.
Dan saya memang mengidolakan juga Pak Nasir ini, karena menurut saya tokoh agama yang memang banyak kiprahnya pada masa lalu. Cuman tahun berapa Pak Nasir meninggal waktu itu? Ya, Arman. Tahun 93, bulan tanggal 6 Februari. Tahun? 93. 93. Oh ya. 1993. 6 Februari. Tahun berapa Pak Lukman? 1993. 1993. Umur berapa 93. tahun tuh? Umur 85 ya. 80-an ya. Luar biasa ya. Ya, Pak Rizal masih di Riau ya. Kalau waktu itu abang saya sudah pernah juga bersama dengan Pak Nasir tuh Pak. Siapa? Idolanya Pak Nasir. Pak apa namanya? Pak Pakis siapa namanya? Ya, Muhammad Taib Pakis. Muhammad Tahir Pakis ya. Anggota DPR RI dari Parmusi loh. Sekarang masih ada gimana? Udah meninggal Pak. Oh, udah wafat ya. Insyaallah. Ya. Ampuni Allah. Ya itu komentar saya seperti itu. Iya. Sama saya juga sedang memperdalam ini karena banyak makna ya yang di ini. Nah, kita. Jadi kita lanjut mana Bang? Ini hilang lagi. Nah, tadi ada ketika dia nggak mau jadi menteri lagi ada tugas khusus dari Pak Hatta. Tugas apa itu? Lukman. Ya, tadi Kang Lukman cerita tugas apa ya buat Pak Nasir dari Pak Hatta itu. Ya. Jadi Pak Nasir kemudian diberi tugas keliling ke negara bagian bersama Sultan Hamengkubuwono. Antara ke Jawa Barat. Nah, Pak Nasir itu mendekati masyarakat. Sultan itu menghubungi elit. Jadi begitu polanya, Pak Sultan yang ketemu dengan para pemimpin, Pak Nasir dengan masyarakat. Nah, itu yang di situ kan kemudian ada soal kartosuara dan sebagainya. Dan jangan lupa itu saya hampir melupakan, ketika Pak Nasir jadi Menteri Penerangan, wakil Menteri Penerangannya itu Air Baswedan. Jadi Pak Nasir itu mengefektifkan betul fungsi Radio Republik Indonesia. Jadi nanti ada siaran dalam bahasa Arab, itu Pak Baswedan yang nangani. Jadi ada siaran bahasa Arab, ada siaran bahasa Inggris. Dan Pak Nasir itu bagus penguasaan bahasa Inggrisnya. Kita perlu perdalam ya Kang Lukman peran Pak Nasir khususnya dalam nggak mungkin dia tidak berbuat apa-apa selagi jadi Menteri Penerangan ini. Mungkin karena dia orang tawadu, dia seolah-olah bukan ini dia karya dia gitu. Tapi saya yakin banyak mungkin ya. Kalau ada informasi mungkin kita dalami gitu. Tapi insyaallah teman-teman sekalian ini pun sudah padat ya. Kita melihat pergolakan di Kenit sampai muncul beberapa gagasan dan yang dilakukan Pak Nasir dan kawan-kawan. Persilakan Kang Lukman untuk mengakhiri session ini. Barangkali ada kata-kata terakhirnya, silakan. Ya. Tambahan sekalian. Jadi memang betul Pak Nasir itu terlalu terlalu tawadu gitu. Ya, sehingga misalnya kan aneh waktu Pak Nasir wafat itu tahun 2023. Menteri Penerangannya kan Harmoko tuh. Ya kan? Nah, Harmoko bilang, saya baru tahu kalau Pak Nasir ini pernah jadi Menteri Penerangan. Nah, ini apakah Pak Nasir yang nggak pernah gembar-gembor atau Harmoko yang kurang baca? Tapi itu menarik, dia begitu komentarnya. Jadi memang Pak Nasir itu meletakkan dasar-dasar kementerian itu. Jadi dia melayani wartawan luar negeri. Pak Nasir itu orangnya komunikatif. Jadi itu keunggulannya. Jadi pernah Rosian Anwar itu cerita, dia ketika Pak Nasir diangkat jadi Menteri Penerangan, dia agak risau.
Loh, ini kan cuma lulusan AMS sama dengan Rosihan. Ini gimana katanya bahasa Inggrisnya bagus gak nih bahasa Belanda? Kalau bahasa Belandanya anu lah. Karena bahasa pengantar bahasa Belanda. Ini bahasa Inggrisnya bagus gak? Jadi ketika selesai sidang kabinet, Pak Nasir dikepung wartawan, rupanya Rosihan nguping. Wah, kagum dia, ternyata bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi orangnya komunikatif. Lalu dia dibantu oleh dan gini, Pak Nasir itu nggak terlalu apa. Kalau sudah begini dia urusannya profesional. Kita tahu siapa coba yang diangkat menjadi sekretaris jenderal Kementerian Penerangan ketika Pak Nasir itu menteri. Itu Dr. Subandrio. Sekjen Kementerian Penerangan itu Dr. Subandrio. Karena memang Dr. Subandrio ini profesional, administrasi tertib. Gitu. Jadi itu warisannya saya kira Pak Nasir itu bisa membangun kementerian itu dengan baik. Gitu. Saya kira itu Pak Sekjen ya. Iya, terima kasih Kang Lukman. Sayang ini terlalu banyak gangguan ini karena hujan deras, Pak. Iya, nggak apa. Terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Lukman, terima kasih Pak Emil Pakri dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi generasi yang akan datang ya. Insya Allah tidak hanya kita mengungkap sebuah kebenaran sejarah, tetapi juga bisa memaknainya sehingga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.